Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mama. Nih kebetulan lagi ada bapak-bapak yang lagi kerja. Dan di sini ada satu berita ya teman-teman ya. Entah kenapa gitu ya, waktu awal-awal kan teman-teman bilang kalau Deden tuh kelihatannya bagus gitu kan. Kelihatan bagus, kayak orang sehat, rapi. Iya, penampilannya. Terus penampilannya bisa menyesuaikan, bisa milih baju yang bagus gitu kan. Sebenarnya kemarin itu waktu mau pergi dia makainya sarung ya, cuman sama kita dibilangin, Den ganti dulu gitu, pakai bajunya, pakai baju yang bersih yang bagus gitu. Dan dia memang kelihatannya sehat. Tapi awal-awal kan memang teman-teman tahu sendirilah gimana caranya, gimana orangnya gitu kan, diajak ngomong susah, terus dia dalam keadaan kotor lusuh gitu kan, karena dirawat di sini. Hitam banget ya kemarin ya. Dan juga minum obat rutin, dia alhamdulillah udah mulai bagus, mulai sehat. Dia ngerasa di sini kurang gimana ya, ngobrolnya ke Rian sih, banyak ngobrolnya. Ini kita panggil Rian. Rian sini dulu Rian. Ya, waktu kemarin tuh bilang katanya kamu tanya. Oh, dia yang nanya dulu ke Rian. Betah nggak Rian kamu di sini? Betah nggak Rian ini? Terus Rian? Betah nggak itu? Kalau kamu kan enggak betah. Makan molor, dahan molor gitu. Begitu ada rokok, air, tahu gitu. Itu lagi jalan ya. Enggak bisa sabar kan, takut kamu bisa keluar gitu. Bilang kan, sudah gitu dah. Terus pernah juga kemarin itu ngomong-ngomong ke Rian, katanya Rian bilang ke Mama, Deden pengen jualan. Itu yang ngomong siapa? Deden. Ya. Konyong juga ngomong. Iya, Sinyong. Ya, ngomongnya gimana? Itu siapa berapa tahu ya? Kenapa penjagaan gitu? Jangan boleh ya nggak tahu bilang kan. Terus kamu dia apa? Ya kan yang namanya ODGJ ya teman-teman ya, kalau untuk jualan udah pengalaman lah. Kemarin itu II kecapean. Itu Bun yang 90% sehat tuh Bun ya. Iya, udah bagus. Kalau Deden masih jauh ya kalau. Udah bagus banget II jualan, ternyata setelah jualan ya Kecapean. mungkin kecapean, terus keinginannya, mimpinya terlalu tinggi, akhirnya jadi kayak gitu. Itu pun waktu II ada pendampingan kan, ada pendampingan. Banyak Apalagi pendampingan. kalau umpamanya si Deden jualan di jalan nggak ada pendampingan orang sehat, ya takutnya jadi apa gitu kan. Bahkan ngomong aja masih belum lancar ya. Iya, ngomong aja kan banyak diem ya. Dia ngajakin sama saya. Oh, ngajakin gitu, jual gitu. Iya, tapi kan yang namanya jualan itu kan nggak gampang. Iya. Kalau nggak laku ibaratnya kepikiran, Iya. terus udah capek ngedorong, nggak laku kan, terus akhirnya apa? Cuman buat ngerokok. Sama kayak Muhari kemarin ya, merokok, kopi, uangnya habisnya ya. Iya, itu juga kalau Muhari kan ibaratnya ada pendampingan, gitu, ada pendampingan sama saya. Begitu nggak ada pendampingan kan, ini juga gitu. Terus Lost control ya. lepas kontrol sama saya, gitu kan. Ya uangnya habis aja gitu, habis aja. Terus kalau saya pikir kan buat apa kalau umpamanya jualan Capek-capek ya. capek-capek cuman buat ngerokok gitu loh. Pernah Bun ya kan berapa kali ya dia pulang nggak bawa uang sama sekali Bun ya, uangnya habis buat beli jajan ya. Iya. Sama rokok ya. Sama rokok. Jadi bahkan hampir sama kayak si ini aja, si siapa? Yusuf ya. Iya. Yusuf itu sehatnya bagus-bagus banget teman-teman. Tapi begitu di luar, ya itu datangan laku, tapi uangnya habis buat rokok sama jajan di luar. Sementara makan gratis di sini, gitu kan? Waktu di Dinsos tuh makan gratis, tapi uangnya nggak kesimpan, sama aja ngapain? Pulang bahkan sampai malam ya. Kita suruh pulang sampai sore malah nggak mau ya. Pulang sampai malam di luar ngobrol
ngobrol ngerokok sama orang, pulang nggak bawa duit. Sering kita ngelihat Bun ya, pas kita lagi jalan kan kita ngelihat dia lagi merokok, lagi ngobrol sama orang-orang. Iya, ya gitu lah teman-teman. Jadi akhirnya capek-capek, uang nggak ngumpul, cuman habis buat ngerokok. Itu pun makan dikasih gitu sama saya. Apalagi kalau umpamanya makan nanggung sendiri. Orang sakit itu nggak gampang untuk bisa usaha gitu teman-teman. Jadi nanti kecapean pikiran ya Rian ya. Jadi akhirnya sama saya juga nggak dibolehin kalau untuk jualan, karena memang untuk yang 90% aja belum bisa dilepas, apalagi kayak Deden itu belum 70%. Jauh Bun, Masih jauh. mungkin 40-50 kali ya. Untuk sehatnya itu jauh gitu kan. Jadi kalau di jalan takutnya terjadi apa-apa, akhirnya siapa yang susah. Ya pasti orang yayasan juga nanti kena ya, terlibat seandainya ada kecelakaan atau nanti perkelahian di jalan atau gimana gitu kan, Ya, banyak. gitu. Kayak kemarin itu ya pernah kejadian juga. Yusuf ya, memang nggak di videoin ya. Yusuf itu ada perkelahian waktu itu kan, Perebutan ini ya, lokasi ya. perebutan lokasi. Yang namanya orang sehat aja jualan itu masih banyak kendalanya, apalagi orang sakit gitu kan. Yang sehat kemarin tuh mungkin teman-teman lihat kalau Usop itu sehat 100% mungkin ya, teman-teman ngelihatnya kayak gitu. Kalau saya masih 90% ya, antara Ii dan juga Yusuf itu 90% waktu jualan itu kemarin tuh karena perebutan lokasi jualan ya, tempat itu sesama pedagang tahu bulat, jadi sering ribut gitu. Bahkan kemarin tuh sampai benar-benar ribut si Yusuf itu sampai mau nyiram pakai minyak panas. Cuman kan gimana ya, Yusuf kelihatannya gimana gitu, tapi kalau udah keterpancing udah jadi gitu. Temperamen ya. Lokasi jualan kan ini siapa aja yang bisa jualan di sini gitu loh. Tapi kan namanya orang lama kesaing sama orang baru kan bisa aja gitu kan. Nemu amarah gitu kan. Jadi ya itulah teman-teman. Muhari Bun ya, Muhari juga pernah kejadian sering diusir-usir. Jangan jualan di perumahan ini, tapi Muhari bagus. Muhari bagus. Nggak ngelawan ya. Nggak ngelawan. Muhari juga bilang Pergi. ke saya diusir katanya jualan di sini. Saya bilang kalau memang orang lama ngusir kamu jualan, kamu pindah ke tempat lain. Jangan kamu ngelawan, jangan kayak Usop. Kalau Usop, kalau ada orang yang negur dia ngerasa saya benar gitu loh. Ini kan bukan lokasi kamu gitu. Ini kan tempat umum gitu. Tapi kalau Muhari dia pintar, jadi dia menghindar. Jadi nggak jadi berantem gitu kalau Muhari. Jadi ya gitulah, makanya dulu pernah Rian juga waktu itu mau jualan ke waktu itu ya, sampai gak jadi ya. Karena memang orang jualan itu nggak gampang, capek ya Rian ya. Ngedorongnya capek nggak? Berat. Belum lagi naikin gunung ya. Berat. Kamu sudah ngerasain jalan yang lubang-lubang? Itu lubang-lubang. Capek banget. Iya, jadi nggak gampang teman-teman untuk orang yang sakit. Buat usaha tuh nggak gampang. Itu harus semua benar-benar pendampingan orang sehat gitu. Kalau nggak pendampingan saya nggak bisa gitu teman-teman. Jadi dan kemarin terakhir kayaknya memang si Deden itu ngerasa enak di jalan, bebas ngerokok, Ya. Dan akhirnya keluar ya. Iya. Ini juga Bun, bilangnya Rian, dia sering marah-marah ya ke siapa, Tiara, ke Romsa ya kemarin. Gimana ceritanya itu? Jadi waktu itu juga di sini Deden kan Tiara sama Romsa ya. Ketahuan Sama Rian, ya. bertigaan kah atau Iya. berapa orang? Ada Ita juga nggak ada? Ada Onyong juga ya. Ada Onyong. Ada. Oh. Marah-marah ke Tiara ya. Ya. Ngomongnya apa, gandeng? Gandeng. Terus marah. Iya. Terus Rian ngomong apa? Iya. Rian diem aja, nggak berani, Iya. nggak berani ini ya, karena memang, Kalau dilawanin makin jadi. Dia rada keras gitu loh. Keras. Karena pernah suatu di depan saya pribadi ya teman-teman ya, si Rian itu cuma ngebilangin ke Deden, Den,
jangan panas-panas, duduknya di sini tempat yang adem. Ngomongnya naon dia, hak aing, ngomong bahasanya kasar itu. Oh, sering Makanya betul resep, Hah? cici nggak itu tuh. Hari teresep cici. Melawan kasih mama. Orang aduh, ya budak punau, dawatinya gitu. Artinya orang tuh kenapa begitu ngomongnya, nggak boleh ya, nggak baik ya. Jadi Rian ini kadang suka mau negur gitu kalau dia salah gitu, males negurnya karena kalau dia omongin suka ngelawan gitu ya. Bahkan Onyong ngomong apa pernah? Baca enak. Kau baca yang ini. Orang kan ngomong gini, gajian, iya, gajian. Waduh, marah-marah nggak jelas. Malah ke Onyong. Iya. Akhirnya dia Akhirnya aku bangun kan, juga ngomong dan di ganggu dia. Jadi akhirnya Rian juga banyak diem gitu. Tarian kan kalau Onyong kemarin dibentak-bentak gitu apa? Deden. Iya. Onyong mungkin ngomongin suruh ngaji apa gimana? Ngaji bukan dari. Oh, Deden bawa Quran. Ya. Waktu itu pernah malam-malam teman-teman ya. Malam-malam Deden di sini. sering berapa kali saya negur, Bunda juga pernah negur. Iya. Ada yang waktu kita berdua juga itu Rian ya, waktu Mama nggak ada ya. Sering dia, takutnya kan ini wilayah perempuan. Jadi karena di sini kan tempat perempuan gitu kan. Waktu itu memang saya ngelihat kok ada anak-anak keluar, nggak taunya si Onyong sama Rian bilang katanya Deden keluar, pas dilihat lagi di sini bawa Quran tapi nggak ngaji, Quran aja sambil ditutupin pakai sarung. Sama saya suruh masuk ke sana, bawa aja Qurannya, kalau ngaji di kamar. Terus kamu tegur, malah marah-marah. Marah. Ya gitulah teman-teman. Jadi kemarin itu karena dia mungkin ngerasa di sini bilang ke Rian katanya pengen usaha, nggak dikasih usaha sama saya, terus bilang katanya kesel, makan tidur gitu kan ya. Dahan molor, kasar ngomongnya bahasanya gitu. Dahan molor dan molor. Nggak bersyukur ya. Tadi berek rokok, tadi berek udut. Kan di dalam sini nggak bisa merokok, ya kan janjinya kamu. Janji ya cepat ya, kan? Iya. Nggak bersyukur ya Rian. Kalau Rian bersyukur di sini ya. Apalagi bisa berhenti ngerokok itu kan sehat ya. Bisa berhenti ngerokok itu sehat. Alhamdulillah kayak Rian kan yang tadinya ngerokok udah nggak ngerokok. Onyong ya. Onyong juga yang tadinya ngerokok udah berhenti ngerokok. Pernah suatu waktu pertama datang ke sini Rian ngeliat tukang kan ngerokok. Nah boleh nggak Rian ngerokok? Gitu izin ke mama. Terus sama saya nggak boleh Rian, takut kamunya nanti sakit lagi kayak dulu. Sekarang kamu udah sehat. Kalau ngerokok nanti ketagihan akhirnya balik lagi ke semula. Iya, Rian kan ngelihat sendiri. Ii kan merokok kan waktu sakit kan merokok terus kan. Jadi kumat kan. Dari kumat lagi gitu, usuk juga sama. Bisa pada laga lepas rokok gitu kan. Tapi dengan adanya mereka ini bisa lepas rokok kan bagus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu teman-teman. Jadi begitulah teman-teman. Jadi kemarin itu kejadiannya di sini ada tukang lagi ngunjalin Pintu situ ya. Ngunjalin barang-barang ya Rian ya. Si Dedennya keluar. Ini keluar dari pintu itu teman-teman. Baru dia keluarnya gimana? Dan negur-negur ya. Udah bilang-bilang ya. Diam aja. Kalau numpuk ya. Ini udah keluar nih. Jadi dia ngelawan lagi. Mau balik lagi kan? Gitu. Bimbang dia. Dia aku buang muka. Buang muka, terus keluyur. Kamu juga nggak berani negur ya? Iya. Daripada ditegur nanti jadi masalah. Soalnya karena memang nggak bisa ditegur ya karakternya. Karakternya keras. Sama saya bilang gini ke Rian, kamu jangan terlalu iniin Deden. Kalau ditegur takutnya dia marah, kamu takut dilawan. Yang bisa negur di sini cuma saya sama Mama aja ya. Ya, yang bisa negur dia itu cuma Mama sama Bang Hara. Jadi saya memang pesan ke Rian, jangan negur-negur dia. Kalau dia mau gimana-gimana jangan ditegur, takutnya ngelawan. Nanti kamu ditonjok, takut ada apa-apa. Mendingan kamu diem. Saya bilang gitu ya Rian ya, pernah ya. Mau dia mau gimana-gimana nggak usah ditegur sama Ya, kamu. lapor aja. Lapor aja ke Mama. Kalau pokoknya dia marah lapor ke Mama. Terus gitu. Terus saya juga, kamu
ke Deden waktu itu kan marahin Tiara sama saya, kamu jangan enak-enak kamu marahin Tiara, kata saya. Kalau kamu marah ke Tiara, saya marah sama kamu, saya bilang gitu. Karena saya nggak mau ibaratnya anak-anak di sini kena bentak dia gitu, dia ngerasa terganggu lah apa gitu teman-teman, karena kan Sama Tiara contohnya nyanyi-nyanyi kayak, iya sama ketawa. contohnya ini sekarang pintunya ditutup ini. Ditutup tadi kan terbuka ditutup. Dia kalau ada musik lagu-lagu dia sekarang merasa terganggu ya si Lilis ini ya. Iya. Gitu. Jadi disuruh kecilin. Padahal yang lain pingin hiburan ya. Ya Iya, gitu. Kayak ya si Deden, yang lain-lain ketawa-ketawa ceria-ceria, Iya. dia ngerasa terganggu. Akhirnya ngebentak anak-anak gitu kan. Jadi ya begitu teman-teman. Kemarin intinya satu, Deden keluar dari sini dengan mungkin dia ngerasa di sini nggak bebas rokok. Iya, nggak bebas rokok. Perasaan Rian juga kayaknya lebih lega ya Rian ya, karena nggak adanya Deden ya. Soalnya Risih. Onyong senang nggak dari Deden? Senang. Senang. Ketakutan. Oh dia ketakutan. Iya. Bukan yang tahu kenapa ya kan. Kasihan. Panggil kan gampang kan bohongin. Iya, jadi ya gini ya teman-teman, itu haknya dia. Dia kemarin nggak tahu jam berapa ya Riannya keluarnya juga kita nggak lihat keluarnya jam berapa. Dia kemana itu mungkin memang udah kemauan dia untuk milih tinggal di jalan dan nggak pamit. Oke teman-teman, sekian dulu. Lanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tangannya ini Pak.